Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viko Fernando, BP 19120022, dan anggota saya Flenzandra 19120025, dan Aulia Latifah BP 19120028. Kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang etika produksi dan pemasaran konsumen. Yang pertama yang akan kami jelaskan adalah etika dan privasi konsumen. Yang kedua tentang teori Dunker. Yang ketiga tentang pandangan biaya sosial tentang kewajiban perusahaan. Yang keempat tentang pasarana perlindungan konsumen, dan yang terakhir tentang pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Etika adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar salah. Produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Etika produksi adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Flenzandra BP 19120025 akan membacakan slide selanjutnya, yaitu pasar dan perlindungan konsumen. Pasar bebas mendukung alokasi penggunaan, distribusi barang secara adil, menghargai hak dan kewajiban serta nilai utilitas maksimum bagi para pengguna pasar. Dalam pasar, perilaku konsumen akan dipengaruhi oleh keinginan dan para konsumen. Produsen yang mampu memenuhi keinginan para konsumen akan memperoleh insentif dengan kenaikan tingkat penjualan produknya, dan begitu pula sebaliknya. Kita mengetahui bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Contoh perusahaan melanggar etika bisnis, studi kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Masalah perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena menggunakan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian dalam hal ini Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur tetapi juga diklorvos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunanya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A jenis semprot dan HIT 17L cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan. Kita mengetahui bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan produk zat berbahaya dalam produknya. Selanjutnya penyelesaiannya. Pihak produsen PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan bebas dari bahan kimia berbahaya. Dalam kasus ini kita ketahui bahwa PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Dalam kasus ini sudah dipastikan bahwa PT Megasari Makmur telah melanggar prinsip etika pemasaran, yaitu prinsip kejujuran di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan perusahaan juga tidak memberitahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudian dapat dimasuki atau digunakan ruangan tersebut. Akibat dalam kasus ini salah satunya adalah hilangnya kepercayaan konsumen terhadap produk HIT ini. Keadaan ini tentu akan berimbas pada kelangsungan perusahaan di mana akan terjadi krisis ekonomi yang akan berakibat fatal bagi perusahaan. Lalu
Hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan konsumen agar perusahaan dapat kembali melanjutkan usahanya, yaitu memperbaiki sistem produksi yang sebelumnya dengan menggunakan bahan-bahan yang aman bagi konsumen dan telah diuji standar pemakaiannya. Mengembalikan nama baik produk dengan melakukan klarifikasi kepada publik terhadap kesalahan sebelumnya melalui event-event tertentu. Baiklah, saya oleh Ardika BP 19120008 akan melanjutkan materi. Contoh kasus lainnya yaitu kasus Telkomsel diduga lakukan manipulasi dalam iklan Talkmania. Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program Talkmania dengan tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak disediakan. Telkomsel di atas merupakan salah satu tindakan ingkar janji karena tetap mengurangi pulsa pelanggan, sedangkan fasilitas Talkmania tidak diterima oleh pelanggan. Dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yaitu pertama pengendalian diri, yang kedua menghindari sifat 5K yaitu kata beles, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang ketiga mampu menyatakan yaitu yang benar dan tidak. Yang keempat konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakkan kecenderungan, tetapi sebaliknya makin hari semakin meningkat. Tindakan markup, ingkar janji, dan tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabdian para pengusaha terhadap etika bisnis.